Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam acara Inspirasi dan Motivasi dari Infinity Ministry. Bulan ini tema dari Infinity Ministry pemulihan Pondok Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini dan ke depan kita akan membahas tentang pemulihan Pondok Daud. Saya mau mengajak kita semua melihat dari sudut pandang Yunus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus waktu dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Yunus melarikan diri ke Tarsis. Di dalam perjalanan dia di tengah laut, tiba-tiba angin ribut menghantam kapal yang dia tumpangi. Semua orang sampai bingung, saudara. Apa yang menyebabkan angin ribut ini? Alhasil mereka menemukan penyebabnya. Nabi Yunuslah penyebab angin ribut yang menghantam kapal yang mereka tumpangi. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke dalam laut dan angin ribut itu menjadi teduh, menjadi tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru beberapa waktu dia di tengah laut, dibuang dari kapal itu, saudara, tiba-tiba ada ikan besar yang makan dia, yang menelan Yunus hidup-hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat di dalam kitab Yunus pasal 2 di sana, ada hal yang luar biasa yang saya pelajari, yang saya dapatkan pesan yang sangat kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang Tuhan izinkan kita ada di dalam perut ikan itu, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan yang begitu berat antara hidup dan mati, saudara. Karena di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah pergumulan persoalan yang menghimpit kita, saudara, kita betul-betul mencari Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan itu, saya melihat itulah langkah yang diambil oleh Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus dipulihkan Tuhan. Dan hasil dari Yunus dipulihkan, dampak pelayanannya luar biasa. Bukan hanya 1-2 orang, 1-2 keluarga yang dipulihkan, tapi satu kota, Niniwe, dipulihkan Tuhan. Amin. Saudara lihat di dalam kitab Yunus pasal 2 di sana. Yang pertama, saudara, Yunus berdoa. Saya percaya Yunus berdoa sungguh-sungguh. Sama seperti keadaan kita ketika kita ada dalam situasi yang berat, situasi yang sangat-sangat sulit. Kita berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa sungguh-sungguh, pemulihan itu pasti terjadi. Amin. Saudara, yang kedua saya dapat di situ, dalam pergumulan Yunus di perut ikan itu, Yunus betul-betul bertobat. Amin. Saudara mau dipulihkan? Yang pertama apa? Berdoa sungguh-sungguh, dan yang kedua apa? Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Yunus bertobat, ada hal yang luar biasa terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia mengalami hal yang luar biasa di dalam perut ikan itu, Yunus mengikat komitmen dengan Tuhan. Makanya saudara kalau membaca ayat ini, saudara akan menemukan di mana Yunus bernasar kepada Tuhan. Artinya dia mengikat komitmen dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, belajar dari Yunus. Yang pertama apa? Bertobat, berdoa sungguh-sungguh, dan apa? Berkomitmen kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara dipulihkan, dampak pelayanan saudara akan luas, dampaknya luar biasa. Saudara lihat Yunus, di saat dia dipulihkan, dampak pelayanannya dahsyat. Bukan hanya 1-2 orang yang dia menangkan, satu kota bertobat. Hanya dengan menyebut 8 kata di dalam Yunus 3 ayat 4 berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara hanya mendengar 8 kata itu, Niniwe bertobat. Amin.
Saya melihat sebelum Tuhan memulihkan Niniwe, Tuhan terlebih dahulu memulihkan keadaan Yunus. Sebelum Tuhan memulihkan keluargamu, pelayananmu, usahamu, Tuhan mau pulihkan saudara terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, belajar dari Yunus. Yang pertama apa yang dia lakukan? Bertobat, berdoa, dan berkomitmen. Pemulihan pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.